Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Erlangga. Saya dari ruang A623 Fakultas Manajemen di mata kuliah pengantar bisnis. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha itu terbagi menjadi 3, yaitu bentuk UDIRS perusahaan, lembaga keuangan, dan yang ketiga kerjasama, penggabungan, dan ekspansi. Bentuk UDIRS perusahaan. Badan usaha atau kesatuan UDIRS dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Disebut kesatuan UDIRS karena badan usaha umumnya berbadan hukum. Disebut kesatuan ekonomis karena faktor-faktor produksi yang terdiri asas sumber daya alam, modal, dan tenaga kerja dikombinasikan untuk mendapat laba dan memberi layanan kepada masyarakat. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya adalah badan usaha adalah lembaga, sedangkan perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Berikutnya adalah bentuk-bentuk pemilikan perusahaan. Yang pertama itu ada perusahaan perorangan, lalu firma, dan ketiga perseroan komanditer, lalu perseroan terbatas, dan yang terakhir badan usaha milik negara atau yang biasa disebut dengan BUMN. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang saja. Di satu sisi lain juga menanggung semua keuntungan perusahaan, dan sisi lain juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Sumber modal perusahaan perseorangan atau perusahaan dagang adalah dari pemilik atau dapat pula menggunakan modal pinjaman. Contoh, perusahaan perseorangan atau perusahaan dagang itu adalah toko pakaian. Tanggung jawab pemilik perusahaan perseorangan pada perusahaan tersebut tidak dapat perpisahan antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan. Di sini ada kelebihan daripada perusahaan perseorangan, yaitu mudah dibentuk dan dibubarkan, lalu bekerja dengan sederhana, pengelolaannya sederhana, tidak perlu kebijaksanaan, pembagian laba, dan biaya organisasinya rendah. Dan yang terakhir juga, dan seluruh keuntungan yang diperoleh menjadi hak pemilik perusahaan tersebut. Dan di sisi lain, kelemahannya adalah tanggung jawab tidak terbatas, kemampuan manajemen terbatas, sulit mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan, sumber dananya hanya terbatas pada pemilik, resiko kegiatan ditanggung oleh pemilik sendiri, dan status hukum perusahaan tersebut adalah bukan badan hukum. Lalu yang kedua adalah firma. Firma adalah badan usaha yang didirikan oleh 2 atau lebih yang menjalankan kegiatan usaha namun dengan satu nama. Masing-masing sekutu atau biasa disebut dengan firman ikut memimpin perusahaan dan bertanggung jawab penuh terhadap hutang perusahaan. Di sini ada kelebihan firma, yaitu modalnya lebih besar karena gabungan beberapa orang, lalu kelangsungan hidup lebih terjamin karena dikelola oleh beberapa orang, bisa memanfaatkan keahlian masing-masing sekutu, dan kelemahannya firma itu adalah tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap hutang perusahaan. Mudah terjadi perselisihan antara sekutu perusahaan apabila salah satu sekutu atau firman melakukan kesalahan, akibatnya ditanggung oleh seluruh anggota. Yang ketiga itu perseroan komanditer atau biasa disebut dengan CV. CV itu adalah suatu bentuk usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda di antara anggotanya. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi, dan yang lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Yang aktif mengurus perusahaan CV disebut sekutu aktif, dan yang hanya menyetor modal disebut sekutu pasif. Nah, di sini ada macam-macam perseroan komanditer. Yaitu yang pertama adalah perseroan komanditer murni, yaitu bentuk perseroan komanditer yang di dalamnya hanya ada persero aktif dan yang lainnya merupakan persero komanditer. Lalu persero komanditer campuran, yaitu perusahaan yang asalnya berbentuk firma
karena memerlukan modal tambahan, kemudian membentuk persekutuan komanditer campuran. Dan yang terakhir ada perseroan komanditer bersaham yang mengeluarkan saham yang tidak dapat diperjualbelikan. Nah, di sini ada kelebihan daripada perseroan komanditer, yaitu cara pendiriannya mudah, modalnya relatif lebih besar yang bersumber dari para sekutu itu sendiri, lalu sistem pengelolaannya lebih baik, mudah memperoleh kredit dari bank. Dan di sisi lain kelemahan perseroan komanditer yaitu sekutu aktif memikul tanggung jawab yang tidak terbatas, kelangsungan usaha sewaktu-waktu dapat terganggu, dan yang terakhir kesulitan untuk menarik modal yang telah disertakan. Yang keempat ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau yang biasa disebut dengan PT adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi dan perorangan. Di dalam PT, pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Dan PT itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah perseroan terbatas terbuka, yaitu perseroan yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal atau go public. Lalu perseroan terbatas tertutup, yaitu perseroan yang modalnya berasal dari kalangan tertentu saja, misalnya dari keluarga atau kalangan tertentu, dan tidak diperjualbelikan kepada umum. Lalu PT kosong atau perseroan terbatas kosong, yaitu yang sudah tidak aktif menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja. Nah, di sini ada kelebihan PT, yaitu mudah memperoleh dan menambah modal dengan jalan menjual saham. Lalu keprofesionalan pengelola lebih bisa diandalkan. Pemilik saham dapat sewaktu-waktu memindah tangankan atau menjualnya kepada orang lain. Lalu tanggung jawab pemilik saham sebatas yang dimilikinya saja dan mudah memperoleh kredit dari bank. Lalu kelemahan perseroan terbatas yaitu proses pendirian memerlukan perizinan yang lama dan berbelit. Spekulasi saham di bursa menyebabkan labilnya permodalan perusahaan. Dan yang ketiga itu rahasia badan usaha kurang terjamin. Dan yang terakhir ada badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara yang permodalannya seluruh atau sebagian dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai badan usaha tersebut adalah BUMN, bukan karyawan negeri. BUMN sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu Perjan, Perum, dan Persero. Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modal sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan Persero ialah menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi, berdaya saing kuat, dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Contoh perusahaan Persero antara lain adalah PT Garuda Indonesia, PT Angkasa Pura, dan PT Pertamina. Lalu perusahaan jawatan atau Perjan. Perusahaan jawatan adalah perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan utama untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepas syarat efisiensi, efektivitas, dan segi ekonomis perusahaan. Jawatan berada di bawah pembinaan dan pengawasan departemen tertentu yang mendirikan dan membawahinya. Contoh Perjan adalah PJKA, yaitu perusahaan jawatan kereta api, lalu Perum Pegadaian, dan yang ketiga ada koperasi. Koperasi adalah bentuk usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Tujuan koperasi yang utama adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, menyejahterakan dan mencapai kemakmuran masyarakat pada umumnya,
dan ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kedua adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mengumpulkan aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan proyek, pembangunan, serta kegiatan ekonomi dengan memperoleh hasil dalam bentuk bunga sebesar persentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Lembaga keuangan ini terdiri dari dua, yaitu bank dan lembaga keuangan non-bank. Pertama adalah bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Aktivitas pokok bank sebagai financial intermediary adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal istilah dunia perbankan adalah kegiatan funding, lalu berbagai aktivitas untuk menjaga kepercayaan masyarakat bahan. Yang ketiga, untuk menyalurkan dana ke berbagai pihak yang membutuhkan. Lalu di samping itu, perbankan juga melakukan kegiatan jasa-jasa pendukung seperti pemindahan uang atau transfer, penagihan uang atau inkaso, lalu jasa clearing, penjualan mata uang asing, safe deposit box, travel check, bank card, letter of credit, bank garansi, dan referensi bank, serta jasa bank lainnya. Lalu yang kedua adalah lembaga keuangan non-bank yang terdiri dari satu, itu adalah pasar modal, di mana merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dan penanam modal, dengan instrumen utamanya adalah saham dan obligasi. Lalu yang kedua ada pasar uang, yaitu pasar di mana tempat memperoleh dana dan investasi dana. Lalu koperasi simpan pinjam, di mana menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada anggota koperasi dan masyarakat umum. Yang keempat adalah perusahaan pegadaian, merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dan jaminan tertentu. Perusahaan sewa guna usaha lebih ditekankan kepada pembiayaan barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Lalu ada perusahaan asuransi, merupakan perusahaan yang bergerak dalam perusahaan pertanggungan. Perusahaan anjak piutang merupakan usaha yang mengambil alih pembayaran kredit atau suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah. Perusahaan moal ventura atau pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung resiko sangat tinggi. Dan yang terakhir adalah dana pensiun, yang merupakan kegiatan yang mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja. Dan yang terakhir C, kerjasama, penggabungan, dan ekspansi. Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama itu terdiri dari joint venture, sindikat, kartel, dan waralaba. Joint venture merupakan kerjasama antara perusahaan yang berasal dari beberapa negara menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi yang lebih padat. Lalu sindikat. Sindikat merupakan kerjasama beberapa orang untuk melaksanakan proyek khusus di bawah suatu perjanjian. Perjanjian yang diadakan dalam sindikat dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni bagian pertama dibuat bersama-sama dengan perusahaan yang sahamnya akan dibeli oleh sindikat. Lalu sindikat membeli surat berharga tersebut dengan tujuan akan dijual lagi apabila menguntungkan, atau dapat juga penjualan surat-surat berharga atau dilakukan dengan sistem komisi. Bagian kedua menyebutkan tentang keanggotaan dan cara-cara mendapatkan laba atau menanggung rugi. Modal yang mereka tanamkan apabila mereka mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas dan masing-masing anggota harus membayar harga beli dari seluruh surat-surat berharga tersebut telah disetujui tanpa memperhatikan laku atau tidak.
Lalu yang ketiga ada kartel. Kartel itu adalah kerjasama antara beberapa badan usaha yang memproduksikan atau menjual barang yang sejenis. Adapun maksud pembentukan kartel adalah untuk mengurangi atau meniadakan persaingan di antara mereka. Yang keempat ada waralaba atau franchising. Usaha waralaba atau kesepakatan bisnis untuk memproduksi dan menjual suatu produk atau jasa di dalam rangka mengembangkan usaha secara eksklusif dengan pembinaan dan komitmen yang khusus. Yang kedua ada penggabungan. Penggabungan adalah amalgamation. Amalgamation adalah penggabungan beberapa perusahaan menjadi satu dan masing-masing perusahaan yang bergabung telah meleburkan diri atau mengadakan fusi, sehingga penggabungan dari suatu perusahaan tersebut merupakan sebuah perusahaan yang besar. Seluruh kekayaan dari perusahaan lama dipindahkan kepada perusahaan yang baru. Merger adalah suatu badan usaha yang membeli beberapa badan usaha yang dulunya berdiri sendiri. Contoh, amalgamation adalah A plus B plus C plus D sama dengan E. A, B, C, D menjadi tidak ada lagi. Sebagai penggantinya timbul badan usaha baru, yaitu E. Sedangkan merger adalah A plus B plus C plus D sama dengan A. B, C, dan D badan usahanya yang ditelan, tidak lagi seperti biasa, karena sudah dilebur menjadi badan usaha A, bisnis. Lalu yang terakhir adalah ekspansi. Suatu perusahaan dikatakan melakukan ekspansi atau perluasan usaha apabila perusahaan tersebut telah mampu menaikkan tingkat produksinya dari barang-barang atau jasa yang diproduksinya untuk dijual kembali. Ekspansi juga dapat dijalankan apabila pemasaran untuk barang-barang atau jasa masih diperluas. Dengan kata lain, ekspansi tidak mungkin dapat dijalankan apabila pemasaran untuk barang-barang atau jasanya sudah jenuh. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.